Selamat siang, C. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu evaluasi kesiapan ERP dan proses bisnis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Di sini anggota kelompok saya sendiri Nilam Haitika, ada Aisyah Putri, Stephen Leonardo, dan Raihan Rizky. Baik, yang pertama itu adalah tentang perusahaan atau profil perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul ini tuh awalnya hanya usaha keluarga di Yogyakarta pada tahun 1930. Lalu berkembang menjadi perusahaan resmi pada tahun 1951 di Semarang. Dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 2013 dengan kode SIDO. Selanjutnya itu produknya itu berupa herbal dan suplemen seperti kayak tolak angin, tolak linu, dan kuku bima energi. Nah, yang kedua itu ada food dan beverage kayak minuman herbal, kopi, permen. Terus yang terakhir itu ada farmasi kayak obat-obat herbal standar, resep, dan ekstrak bahan baku. Lalu adapun struktur organisasinya itu, yang pertama itu ada Dewan Komisaris. Nah, gunanya itu untuk mengawasi kebijakan dan kinerja direksi. Nah, yang kedua itu ada Dewan Direksi. Dia ini bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Nah, terus yang ketiga itu ada Direktur Utama yang dibawahi beberapa direktorat, yaitu seperti kayak operasional dan produksi, keuangan dan akuntansi, pemasaran dan penjualan, dan riset dan pengembangan atau R&D. Nah, yang terakhir itu ada komite pendukung kayak komite audit, kayak komite nominasi dan remunerasi dan internal audit. Nah, karakteristik industri PT Sido Muncul ini, dia tuh beroperasi di industri herbal, farmasi, dan consumer health yang memiliki regulasi ketat seperti standar BPOM dan sertifikasi halal. Industri ini tuh didorong oleh meningkatnya tren gaya hidup sehat, back to nature, sehingga permintaan produk herbal itu terus meningkat. Selain itu, keberhasilan perusahaan juga tergantung pada ketersediaan bahan baku serta jaringan distribusi yang luas dan efisien. Selanjutnya itu pemasaran dan penjualan. Nah, PT Sido Muncul ini tuh dia menerapkan strategi omnichannel marketing kayak dengan menggabungkan promosi melalui media tradisional seperti televisi, baliho, dan sponsorship, serta digital seperti media sosial dan e-commerce. Nah, perusahaan juga didukung jaringan distribusi luas kayak mencakup pasar tradisional, modern, dan ekspor ke berbagai negara, sehingga dia mampu memperkuat brand awareness dan meningkatkan penjualan di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya ada supply chain management. Yang pertama tuh ada menjalin kemitraan dengan petani lokal dan kooperasi untuk pemasok bahan baku herbal. Yang kedua ada penerapan kontrol kualitas yang ketat melalui pengujian laboratorium pada setiap bahan baku. Selanjutnya ada menggunakan sistem manajemen persediaan yang berbasis teknologi dengan metode FIFO, first in, first out. Selanjutnya ada mengintegrasi proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi untuk menjaga ketersediaan produk. Dan yang terakhir ada memastikan efisiensi operasional serta mencegah kekurangan stok di pasar. Selanjutnya ada produksi. Proses produksi dilakukan di pabrik modern di Bergas, Ungaran, Semarang. Selanjutnya memenuhi standar CPOTB dan CPOB dari BPOM. Selanjutnya menggunakan teknologi dan mesin otomatis mulai dari ekstraksi, formulasi hingga pengemasan. Selanjutnya penerapan lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi produk. Selanjutnya ada mengelola limbah dengan konsep zero waste, termasuk pemanfaatan limbah sebagai biomasa. Dan yang terakhir ada didukung sistem quality control atau QC pada setiap tahapan untuk menjaga kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Next ada akuntansi dan keuangan. Menggunakan sistem enterprise
Resource Planning atau ERP yang terintegrasi, menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK, serta regulasi OJK. Selanjutnya ada mengelola arus kas secara konservatif untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas, mempertahankan rasio utang yang rendah, sehingga memiliki fleksibilitas pendanaan. Dan yang terakhir ada melakukan manajemen risiko keuangan, termasuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar untuk mendukung aktivitas ekspor dan impor. Next, selanjutnya di sini tuh ada sumber daya manusia. Menerapkan rekrutmen berbasis kompetensi dan perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya ada penyelenggarakan pelatihan dan pengembangan melalui SIDO Muncul Akademik, membangun budaya kerja berlandasan integritas, profesionalisme, dan keselamatan kerja. Selanjutnya, menggunakan sistem Key Performance Indicator untuk menilai kinerja serta menentukan kompensasi dan mengembangkan karir. Dan yang terakhir ada menjaga hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi dengan karyawan dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas business mapping. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada gambar. Ya, yang pertama itu adalah proses dimulai pada departemen procurement. Ketika persediaan bahan baku seperti jahe, kunyit, temulawak atau bahan-bahan herbal lainnya mulai menipis, tim procurement melakukan identifikasi kebutuhan bahan baku. Setelah kebutuhan ditentukan, procurement akan membuat purchase requisition sesuai permintaan pembeli. Setelah memperoleh persetujuan, procurement ini akan menerbitkan purchase order dan mengirimkannya kepada supplier sebagai pemesanan resmi. Selanjutnya, proses berpindah ke supplier. Supplier akan menerima purchase order, kemudian menyiapkan dan mengirim bahan baku sesuai yang diminta oleh PT gitu. Ketika bahan baku tiba di perusahaan, proses selanjutnya akan ke warehouse. Nah, tim warehouse ini ketika menerima bahan baku dari supplier dan membuat good receipt, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa barang telah diterima. Selanjutnya, bahan baku dikirim ke Departemen Quality Control untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Pada tahap ini terdapat decision point atau titik keputusan. Mereka akan memeriksa apakah bahan baku sudah sesuai dengan standar kualitas perusahaan, seperti kualitas fisiknya, kadar airnya, kebersihan juga termaksud, dan spesifikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan sesuai, maka bahan baku dinyatakan lolos inspeksi dan dikembalikan ke warehouse untuk disimpan sebagai persediaan yang siap digunakan dalam proses produksi. Tahap berikutnya berada pada Departemen Finance. Nah, suppliers itu akan mengirim invoice atau tagihan kepada perusahaan. Finance kemudian akan melakukan proses two-way matching, yaitu mencocokkan 3 dokumen penting, yaitu seperti purchase order, good receipt, and invoice. Pada tahap ini terdapat decision point kedua. Jika terdapat perbedaan data, misalnya jumlah barangnya, harganya, atau spesifikasi yang tidak sesuai, maka finance akan melakukan kualifikasi kepada procurement maupun supplier sehingga seluruh dokumen telah sesuai. Apabila seluruh dokumen dianggap lengkap atau telah sesuai, finance akan menyetujui transaksi dan memproses pembayaran kepada supplier sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan yang terakhir itu supplier akan menerima pembayaran sehingga proses procure to pay dinyatakan selesai.
Selanjutnya ada ERP modul. Pada perusahaan PT sudah muncul. Di sini kita dapat melihat di annual report mereka di tahun 2016 di bagian teknologi. Di situ mereka ada menyampaikan bahwa mereka itu menggunakan SAP S/4HANA yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan secara real time. Jadi sistem ini tuh juga membantu perusahaan memperoleh proses transaksi berskala besar serta meningkatkan efisiensi di berbagai sektor penting. Karena mengingat PT Sido Muncul ini juga merupakan salah satu PT terbesar yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk spesifiknya kegunaan SAP S/4HANA ini bisa kita lihat seperti di manajemen rantai pasok atau supply chains, itu memonitori dan merampingkan arus bahan baku dari pemasok sehingga menjadi produk siap jual sehingga meminimalkan risiko keterlambatan. Habis itu juga ada efisiensi produk, membantu perusahaan menganalisis dan mengantisipasi perbaikan di area proses pembuatan produk agar lebih cepat dan presisi. Dan ada juga di bagian distribusi dan penjualan, mengontrol ketersediaan stok atau inventory dan mempercepat rantai distribusi ke berbagai wilayah pemasaran. Dan ada pengambilan keputusan, menyediakan data analitik yang akurat dan terpusat untuk memfasilitasi komunikasi serta mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif oleh manajemen. Nah, selanjutnya ada SAP modul atau function. Di PT Sido Muncul, kita juga bisa melihat mereka menggunakan modul. Hal ini didukung oleh laporan annual report di tahun 2016. Nah, di sini ada finance and accounting. Nah, modul ini tuh digunakan untuk mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pembayaran kepada pemasok, penerimaan pembayaran dari pelanggan, serta menyusun laporan keuangan. Jadi dengan adanya modul ini, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada controlling. Nah, controlling itu berfungsi untuk mengendalikan biaya operasional. Nah, kalau contohnya FI tadi itu berhubungan dengan pencatatan, kalau controlling ini itu digunakan untuk menganalisis biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Contohnya jika biaya produksi meningkat, perusahaan dapat menggunakan modul ini tuh untuk mengetahui penyebab. Apakah karena harga bahan baku naik, biaya listrik bertambah, atau faktor lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga mereka menggunakan sales and distribution. Untuk mengelola proses penjualan, modul ini tuh juga membantu perusahaan mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, memeriksa ketersediaan stok, membuat faktur penjualan sehingga mengatur pengiriman barang kepada distributor. Nah, jadi dengan adanya modul ini dapat memproses penjualan menjadi lebih teratur dan lebih cepat juga. Selanjutnya ada perusahaan menggunakan juga modul production planning. Nah, modul ini tuh membantu dalam menyusun rencana produksi berdasarkan jumlah permintaan pasar. Nah, selain itu juga ini tuh mengatur kebutuhan bahan baku, jadwal produksi, serta penggunaan mesin agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada quality management. Modul ini tuh berfungsi untuk memastikan bahwa bahan baku maupun produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perusahaan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari bahan baku yang diterima, proses produksi, hingga produk. Jika belum dipasarkan dengan cara ini, perusahaan dapat menjaga kualitas produknya agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada material management. Ini juga untuk mengelola pembelian dan persediaan bahan baku. Modul ini membantu perusahaan mengetahui jumlah stok, bahan baku yang tersedia, kapan perusahaan harus melakukan pembelian. Hal ini juga sangat penting karena produksi tidak boleh berhenti akibat kekurangan bahan baku. Jadi bisa digunakanlah modul ini. Nah, selanjutnya ada modul warehouse management. Untuk mengelola aktivitas di gudang, modul ini berfungsi mencatat barang yang masuk dan keluar, mengatur lokasi penyimpanan barang, serta memantau jumlah stok yang tersedia. Selanjutnya ada human research untuk mengelola karyawan.
Modul ini tuh membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan, absen, cuti, lembur sehingga proses penggajian. Nah, dengan sistem ini juga terkomputerisasi, pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih praktis dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan gaji. Nah, jadi dari yang udah disampaikan tadi, dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa SAP S/4HANA sebagai SAP Solution berfungsi sebagai sistem utama yang menghubungkan seluruh aktivitas bisnis di PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sementara itu, yang untuk modul tadi yang saya jelaskan merupakan bagian-bagian di dalam sistem tersebut yang memiliki fungsi perbedaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. Mengimplementasikan ERP. Yang pertama yaitu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Selanjutnya ada menyediakan data real time yang dapat diakses oleh setiap departemen. Selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi pencatatan berulang. Selanjutnya membantu pengelolaan persediaan dan kelancaran proses produksi. Selanjutnya itu menghasilkan laporan keuangan dan operasional yang lebih cepat dan akurat. Dan terakhir itu mendukung pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Nah, selanjutnya itu adalah resiko implementasi ERP. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi, seperti penggunaan software, hardware, serta dilakukannya pelatihan dan juga konsultan. Lalu yang kedua adalah potensi gangguan operasional saat proses migrasi sistem, seperti jaringan dan juga lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah risiko kesalahan dalam migrasi atau input data kepada sistem ERP sendiri. Lalu yang keempat ada ancaman terhadap keamanan data jika sistem tidak dikelola dengan baik oleh pengguna ERP ataupun karyawan. Nah, selanjutnya itu akan membahas tentang tantangan implementasi terhadap ERP. Nah, tantangan yang pertama adalah adaptasi karyawan terhadap sistem SAP yang baru. Nah, dari tantangan yang pertama ini, maka muncul tantangan yang kedua, yaitu perlunya pelatihan agar pengguna memahami sistem ERP sendiri. Lalu yang ketiga adalah proses migrasi data yang memerlukan ketelitian dan juga waktu. Lalu yang keempat adalah pembaruan sistem secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan bisnis ke depannya. Nah, lalu kita udah sampai di slide terakhir, yaitu membahas tentang kesimpulan. Nah, pada case PT Sido Muncul ini berhasil mentransformasi industri jamu tradisional menjadi industri modern dengan proses bisnis terintegrasi dan berstandar CPOTB atau CPOB. Lalu yang kedua adalah proses Procure to Pay atau P2P berjalan secara efektif melalui kontrol kualitas dengan three-way matching sehingga pengadaan bahan baku lebih efisiensi dan akurat. Lalu yang ketiga adalah implementasi SAP S/4HANA seperti modul FI, lalu CO, CD, PP, QM, MM, WM, dan juga HR payroll berhasil mengintegrasi seluruh proses bisnis serta meningkatkan efisiensi dan juga akurasi data. Lalu yang terakhir adalah meskipun ERP memberikan banyak manfaat, perusahaan tetap memerlukan mengolah tantangan secara pelatihan karyawan, misalnya, lalu ada validasi data, ada keamanan sistem dan juga pengembangan ERP secara berkelanjutan. Nah, lalu di sini ada ERP modul recommendation untuk PT Sido Muncul. Nah, yang modul pertama itu adalah SAP EHS atau Environmental, Health dan juga Safety, yang dimana manfaatnya itu adalah mengelola lingkungan, limbah produksi, K3, dan juga mendukung sustainability reporting. Lalu yang kedua adalah modul SAP IBP atau Integrated Business Planning, yang dimana manfaat ERP ini adalah membantu perencanaan, permintaan, dan juga produksi agar stok lebih optimal. Lalu yang ketiga adalah modul SIP EWM atau Extended Warehouse Management, yang dimana manfaatnya sendiri yaitu adalah meningkatkan pengelolaan gudang dengan penentuan stok real time, barcode ataupun RFID, dan distribusi yang lebih efisiensi, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.